orang susah maju itu menyalahkan orang lain atau menyalahkan apapun. Jadi dia selalu bilang, wah kalau itu saya nggak bisa, wah kalau ini nggak cocok buat saya. Kalau kita pengen sukses dalam suatu hal, contoh saya banyak usaha ya, itu perjuangan. Perjuangannya apa? Kita mempelajari kesalahan-kesalahan kita. Kita harus punya semangat ya, semangat hidup, semangat berjuang, jangan malas. Karena malas itu temannya setan. Jadi saya sebagai pedagang bibit anggur ya ada resiko-resiko yang saya hadapi di kala kita jual bibit anggur yang mengirim ya. Ini pengirim, kalau orang datang ke sini mah no problem. Dalam jasa pengiriman itu bisa jadi dilempar-lempar antar mobil box, dilempar, dibanting, keinjek, ke lindes dan lain sebagainya. Nah, ketika diterima anggur dalam keadaan patah, penyok, mati dan sebagainya, rusak kerdusnya. Dan kalau ditanya berapa kerugian, ya kalau dalam sebulan bisa 5 juta itu rugi. Kalau dihitung dalam jumlah bibit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta. Saya ada di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kenapa memilih anggur impor, kok nggak milih yang lainnya? Karena prospeknya sangat bagus sekali. Saya masih berdinas di TNI AL Marinir, insya Allah 6 tahun lagi pensiun, tinggal 1 kali presiden. Ya. Dengan kesibukan saya berdinas di TNI Angkatan Laut, di Marinir khususnya, di ruang waktu, artinya setelah pulang dari dinas, saya mengembangkan anggur. Saya pecinta tanaman, apa aja saya tanam, ada durian, ada rambutan, ada apokat, ya. Apalagi jambu, ada madu deli, ada king rose, ada black king kong, ada jambu citra, ada dalhari, semua punya. Tapi saya kenapa memfokuskan di dunia anggur? Pertama, karena anggur ini mindsetnya atau image-nya orang Indonesia, itu anggur susah dibuahkan. Bahkan image-nya juga orang Indonesia kalau menanam anggur itu menjadi pengangguran. Karena anggur kan itu. Banyak orang yang punya, wah jangan nanam anggur depan rumah, nanti jadi pengangguran. Lah itu saya buktikan, saya menjadi pengangguran, alhamdulillah dibilang sukses. Terus kenapa kok saya memilih anggur? Dari SMA dulu saya senang. Melihat anggur itu buahnya unik di mata saya, terus dia buahnya sepanjang tahun ya. Kalau buah yang lain seperti durian, seperti rambutan, itu dia menunggu tahun. Artinya ketika musim kemarau, ketika tanah itu banyak kandungannya kalium, magnesium, fosfat, dia baru mengisi nutrisi di batang untuk berbuah, untuk berbunga. Tapi ketika musim hujan, dia kebanyakan unsur nitrogen, dia mengalami pertumbuhan. Makanya kalau di kala musim hujan, pohon-pohon pada subur, karena kandungan nitrogennya tinggi. Nah, di kala musim kemarau, kandungan nitrogennya berkurang, berbuahlah. Tapi untuk anggur tidak. Jadi anggur ini buahnya tergantung tangan kita. Kenapa demikian? Karena anggur butuh dipotong atau dipruning untuk berbuah. Nah, yang saya tanam di sini dan saya publikasikan ke khalayak umum, saya sering diundang sebagai narasumber maupun sebagai MC di dunia pengangguran, di dunia anggur ya, komunitas anggur. Itu kita perkenalkan kepada masyarakat anggur-anggur yang mudah berbuah. Jadi anggur yang tidak ribet perawatannya, yang simple, yang gampang kita tanam, baru 5 bulan, 6 bulan sudah berbunga dan berbuah. Tentunya masyarakat sangat antusias. Kenapa? Karena anggur ini buahnya sangat mahal. Di antara buah-buah yang mahal kecuali durian, itu adalah anggur. Ya. Tuh. Apalagi kalau nanamnya anggur merah. Anggur merah, menantu anggur, mertua marah. Tuh. Nah, ditambah lagi anggur merah susu beruang. Jangan menyerah, tetaplah berjuang. Makanya kita nanam anggur. Dengan banyaknya varietas, sekitar ada ratusan, tapi yang kita publikasikan selalu tetap yang mudah berbuah untuk menarik simpati masyarakat. Kenapa? Karena 100% anggur yang dijual di pinggir jalan, di toko-toko buah, di tetap segar dan lain sebagainya, itu 100% impor dari luar negeri. Nah, kita bekerja sama dengan Departemen Pertanian yang mensosialisasikan menanam anggur. Nah, kita pengen nanti salah satunya Jakarta dan sekitarnya, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, menjadi destinasi kota anggur di Indonesia pertama. Tuh, makanya sangat giat sekali, sangat masif. Kita selalu adakan bimtek-bimtek di mana-mana.
Jadi saya sebagai pedagang bibit anggur ya, ada resiko-resiko yang saya hadapi di kalau kita jual bibit anggur yang mengirim ya. Ini pengirim, kalau orang datang ke sini mah no problem. Tapi kalau kita mengirim bibit keluar daerah, otomatis kita menumpang jasa kirim. Bisa JNT, JNE, Si Cepat dan lain-lainnya. Nah, ketika orang beli bibit dari saya, bentuknya pasti bagus seperti ini. Nggak ada bibit dari saya yang jelek ya. Jadi kita yakinkan setiap orang beli bibit pasti kita foto kirim. Kita kirim foto bibitnya. Yang beli setuju, terus kita packing ya. Kita packing, ya tolong bahan packingan satu sini sayang. Jadi setelah kita foto bibitnya seperti ini, kita packing ya. Packing kita nggak main-main. Ini menggunakan kardus yang tebal dan sangat rapi. Terus kita kirim. Nah, dalam jasa pengiriman itu bisa jadi dilempar-lempar antar mobil box, dilempar, dibanting, keinjek, ke lindes dan lain sebagainya. Nah, ketika diterima, anggur dalam keadaan patah, penyok, mati dan sebagainya, rusak kardusnya. Nah, kalau dibuka dalam keadaan mati, ya, dia patah dan sebagainya, patahnya patah pangkal. Patah pangkal itu ini ya, ini pangkal nih. Artinya dia patah sambungan antara lokal dan impor, otomatis dia mati. Tapi kalau patah ujungnya nggak masalah, dia akan segera tumbuh tunas baru. Nah, itu saya ganti. Nah, seperti kalau dibilang rugi, ya rugi. Tapi dalam 100 pohon, itu nggak mungkin sempurna dalam 100-nya kita kirim aman. Ada bisa 2-10 pohon gagal. Itu resiko dagang. Jadi dagang apapun nggak ada resiko ya. Termasuk anggur ini beresiko, cuma jangan takut para pembeli kalau diterima rusak, kita akan balikin uangnya, uang bibit anggurnya nih maksudnya. Nilai anggurnya, mau nih dia transfer 500, kita balikin 500. Dia beli bibit 200.000, kita balikin harga bibitnya 200 atau minta dikirim ulang. Kita kirim gantinya. Jadi jangan takut kalau beli bibit di saya, kita garansi pengiriman, diterima rusak, kita ganti baru. Dan kalau ditanya berapa kerugian, ya kalau dalam sebulan bisa 5 juta, itu rugi. Kalau dihitung dalam jumlah bibit ya. Tapi kita tetap semangat ya, karena memang kita ingin menganggurkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nanti orang itu pada nanam anggur semua, kita tetap semangat jual bibit. Seneng karena kita ada kesenangan di dunia anggur. Kita punya kebun, kita punya pembibitan, dan kita sebarkan tuh bibit. Dan nggak hanya saya, ada ratusan orang, ribuan orang penjual bibit anggur di seluruh Indonesia. Tapi alhamdulillah di dunia jual beli bibit, insya Allah mungkin saya diantaranya yang termasuk paling laris. Sehari bisa menjual 50-200 pohon, continue tiap hari. Terus bibit yang saya kembangkan otomatis dari pohon yang sudah berbuah. Jadi jangan takut ketika menanam bibit dari saya, insya Allah pasti dia berbuah. Kalau nggak berbuah, kebangetan orangnya. Problema di penanaman perawatan anggur sebenarnya sangat kecil ya para pemirsa. Yang penting kita itu semangat. Artinya orang-orang yang menanam anggur karena dia butuh perawatan. Perawatannya itu kita membuang daun tua, terus kita membuangin tunas-tunas kecil dan sebagainya. Untuk biaya perawatan anggur kalau dibilang mahal boleh bilang mahal, kalau murah-murah tergantung yang nanam ya. Sama kayak kita punya mobil, kita naikin doang, kita beliin bensin sama ganti oli, atau kita rawat tiap sebulan sekali bawa ke showroom terus dipoles ya kan, yang harganya mahal. Jadi kalau kita pengen murah juga bisa, pengen mahal bisa. Nah sekarang yang skala murah. Dari perawatan anggur, ini untuk pemupukan boleh menggunakan cucian beras seminggu sekali. Itu paling murah tuh, karena cucian beras nggak beli kan. Nah itu untuk mempersubur pohonnya. Atau mungkin menambahkan NPK, nitrogen, kalium fosfat. Itu dijual di mana-mana, di toko pertanian terdekat rumah ada. Nah dimulai dari 5 atau 10 butir 1 liter air. Kenapa kok nggak langsung 1 sendok? Ya, anggur ini mati karena 2 hal. Satu, karena overdosis pupuk. Keduanya karena dia tidak dirawat atau tinggal pergi. Umpamanya kita nanam di pot, terus 15 hari kita nggak siram, nggak ada hujan, otomatis kering kerontang mati. Itu semua pohon mati ya, nggak hanya anggur aja. Tapi kalau nanamnya di tanah, kemungkinan dia mati hanya 1 hal, yaitu overdosis pupuk yang menyebabkan medianya menjadi asam, akarnya menjadi busuk, akhirnya dia mati. Makanya anggur pemupukannya dikit-dikit tapi kontinu ya, nggak banyak. Anggur itu terbagi pada 3 jenis utama. Pertama, jenis rootstock.
keduanya table grape, ketiganya wine. Nah, jenis-jenis rootstock ini jenis-jenis anggur yang rata-rata ditanam banyak orang. Banyak yang komplain ke saya, Pak, saya menanam anggur kok nggak buah, kok rimbun, kok nggak keluar, kalaupun keluar buah kok asem gitu ya. Buahnya kecil-kecil dan sebagainya karena yang ditanam adalah jenis rootstock. Bisa Isabella, Red Master, Dogrit, Teleki, Pulsen, Kober, Kordek, dan lain sebagainya. Itu dia jenisnya rootstock, artinya anggur yang kuat di perakaran. Dia ditanam di segala medan bisa. Dia mudah beradaptasi di semua lingkungan. Mau di atas gunung, mau di pinggir pantai tetap hidup dan tetap subur. Nah, untuk jenis table grape yang dimakan, anggur meja, dan jenis wine, dia kekurangannya di perakaran, jadi akarnya kurang bagus ya. Makanya supaya tumbuhnya itu cepat dan buahnya banyak, dia dikawinkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini yang bawah jenis Isabella, yang atas jenis Copidon. Ini anggur impor jenis Copidon ya. Nah, kita sisipkan, caranya kita sisipkan di pinggiran nih, ada yang di tengah, di macam-macam ya. Ini induknya, inangnya ya, ini anakannya, aslinya kita hasil grafting atau okulasi. Tuh, jadi kenapa kok harus diokulasi, kenapa harus di grafting? Ingin mendapatkan kualitas pertumbuhan yang sangat bagus dengan hasil yang maksimal. Jadi kalau kita bisa Pak nanam anggur langsung, oh saya anggur impor langsung tak tanam, biasanya orang awam menamakan dengan anggur lokal dan anggur impor. Jenis rootstock itu dibilang anggur lokal, untuk jenis table grape dan wine, anggur minuman dan anggur meja dinamakan anggur impor. Nah, kita ambil simpelnya aja anggur impor. Kenapa anggur impor ini harus dikawinkan, kok nggak langsung ditanam? Boleh langsung ditanam, tapi hasilnya yang saya rasa, saya udah penggiat anggur bertahun-tahun, udah dihitung mungkin 20 tahun lebih ya saya menanam anggur, dan kalau dibilang saya pengalaman di anggur insya Allah udah banyak. Itu udah nggak diragukan lagi. Beli di online mau di mana-mana yang bener seperti ini. Kalau beli bibit, contoh ambilkan yang lokal kok. Itu kalau kita tumbuhnya di sini, ya kan biasanya kan di online itu murah-murahan ya. Itu yang dikirim jenisnya rootstock, tidak table grape, walaupun dia promosinya gambarnya cakep-cakep, itu uploadan gambar dari luar negeri. Makanya kalau di tempat saya, kita upload muka saya nih, muka saya foto dengan anggur gitu kan. Nah, ini contoh anggur-anggur yang mudah berbuah. Begitu kita grafting, dia tumbuh tunas, dia langsung keluar bunga, walaupun ini PHP ya. Tapi kita udah senang tuh, wah keluar bunga, artinya dia bagus. Nah, ini contoh. Biasanya kalau beli online, saya tidak menjatuhkan online ya, ini rahasianya. Anggur harga 10.000, 5.000, 7.000 anggur impor. Memang semua anggur di Indonesia itu impor, nggak ada anggur pribumi. Artinya dulu dibawa zaman Belanda ya, ditanam di daerah Jawa Timur, Banyuwangi, Bali, Probolinggo, dikembangkan. Nah, ini contohnya nih, ya seperti ini. Jadi dia tumbuhnya di tunas ya, langsung di sini. Tuh. Nanti makanya jangan ketipu. Tapi kalaupun ketipu jangan bersedih. Sekarang sudah banyak komunitas anggur di mana-mana. Tinggal Anda masuk ke Facebook, masuk ke Anggur Indonesia. Nanti di situ akan banyak pengalaman, banyak teman, banyak relasi. Kalau ingin mendapatkan bibit anggur impor di mana? Nah, salah satunya bisa WA ke saya tadi, Mas. Atau datang langsung. Oh, boleh menanya apa saja. Bibit yang saya jual itu tidak baby. Artinya tidak bibit kecil yang kita jual. Kita menjual bibit minimal di atas lutut. Artinya tingginya itu di atas lutut ya. Nah, ini belum kita jual. Dia tinggi. Kita jualnya udah bibitnya udah tua. Artinya umurnya udah 2 bulan lebih, akarnya udah banyak. Kebanyakan bibit anggur orang jual, apalagi online, itu bibit baru lahir udah dijual. Ketika ditanam mati. Nah, yang kedua, dari saya jualan bibit awalnya nggak terlalu rame. Orang akan getok tular. Begitu mereka menanam bibit anggur dari saya dan berbuah, tetangganya akan bertanya, saudaranya akan bertanya, itu bibit dari mana? Oh, ini dari Pak Pri Marinir tuh. Ini dari Pak Pri Kebun Anggur Impor Jakarta. Oh, ini dari Pak Pri, ini nomornya. Nah, dari getok tular itu menjadi merambah ya. Apalagi banyak media yang mengundang saya kan. Media mengundang saya, banyak komunitas-komunitas anggur yang mengundang saya sebagai pembicara saat di Mama Dede, di komunitas anggur Jakarta, di komunitas-komunitas anggur di sekitaran Jabodetabek ya. Itu menjadi orang percaya. Saya tanamkan kepercayaan, artinya orang beli bibit di saya, mati saya ganti. Artinya begitu barang datang tadi, barangnya dibuka mati atau patah pangkal, sambungan lokal impor lepas, kita ganti baru. Jadi kita memberikan layanan servis yang semaksimal mungkin untuk meyakinkan orang itu membeli dan puas. Kita kepuasan pelanggan adalah jaminan menjadi laris dan tidaknya jualan kita. Ya, alhamdulillah dari jualan bibit anggur,
banyak memanfaatkan apa ya istilahnya UMKM. Banyak komunitas anggur yang udah saya bina, dia datang ke sini membantu kita, artinya dalam pembibitan. Makanya bibit saya selalu ada. Jadi pelayan kita, customer service-nya, saya sebagai owner, Pak Suprianto ini, saya setia melayani pelanggan. Maupun yang tidak pelanggan, yang nggak beli bibit di saya, tetap saya layanin. Saya nggak akan nanya, Pak, ini anggur saya supaya subur bagaimana? Terus saya tanya, itu beli bibitnya di mana? Tidak. itu tidak berlaku di saya. Pasti langsung saya tanya, oh jenisnya apa? Oh Pak, jenisnya Jupiter. Oh kalau Jupiter mah gampang, sambil tidur-tiduran, dia kesenggol hamil gitu kan. Masa Pak? Iya itu yakin tuh. Oh jenisnya Mondrop. Terus saya bilang, oh Mondrop terus saya nggak buah. Jangan tanam yang jenis itu atau autumn gitu. Terus saya sarankan kalau pengen nanam yang gampang buah ini gitu jenisnya. Jadi saya jualan bibit ini ibaratnya air mengalir. Saya mengandalkan kualitas yang saya jual. Itu kualitas yang paling utama. Karena walaupun kita tuh promosi otot-ototan ya kan, ngotot promosi di mana-mana ya. Tapi kalau kita jualannya umpama nih kita jualan nasi uduk yang kita jual nasi putih, orang nggak akan beli. Dia beli hanya sekali. Tapi kalau kita yang jual kualitas tuh nggak hanya bibit. Kecuali kita jual bibit, kita penanganan. Artinya kita tetap mau terima saran dan usul. Umpama Bapak Ahmad beli bibit dari saya. Atau Bapak Ahmad beli bibit di orang pun, ya maksudnya bukan beli bibit saya. Dia menanya apa aja boleh. Pak, ini perawatannya bagaimana? Pak, ini anggur saya kurang pupuk apa? Pak, ini apa yang saya lakukan supaya buah saya tidak pecah? Pak, anggur saya kena jamur, apa obatnya? Selalu semuanya saya jawab. Tuh, artinya kualitas dalam penanganan, kualitas dalam menjual bibit itu yang kita utama. Artinya apa ya? Tetap kualitas yang kita utamakan. Tuh. Kalau para pemirsa ingin mendapatkan bibit anggur yang mudah berbuah, manis, dan berkualitas, bisa datang langsung ke Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Buka setiap hari jam 11 sampai sore. Atau WA di 087 888 700 600 atau di online shop di Eka Dinda 26 atau di Kebun Anggur Papan Atas. Ya, jadi kalau di online shop di Shopee, ya, Shopee-nya Eka Dinda 26, Eka Dinda DA-nya 2. Eka Dinda D yang belakangnya 2, A-nya maksudnya DAA terus 26. Atau di Kebun Anggur Papan Atas, karena memang tempat kita ada di atas, bukan berarti artis papan atas, tapi kita memang tempatnya di atas, jadi Kebun Anggur Papan Atas. Itu. Saya terima kasih apabila ada para pecinta yang ingin konsultasi, boleh Pak, boleh. Saya nggak beli bibit di Bapak, boleh konsultasi, boleh. Saya selalu open orangnya, kalau WA ke saya minta konsultasi, saya harapkan malam hari, karena malam hari saya nggak melakukan aktivitas, saya pasti pegang HP dan saya balas satu persatu. Dan sehari mungkin ada sekitar 1000 WA yang harus saya balas. Para pe-WA mohon bersabar ya, pasti saya balas satu persatu. Ketika pandemi, WFH, work from home. Begitu betul ya, work from home ya. Bahasa Inggris saya jarang makan roti jadi agak pelat. Itu orang kerja dari rumah, otomatis dia banyak waktu luang. Untuk mengatasi kejenuhan, mereka akan tanam-menanam. Itu udah pasti. Nah, tahun 2020 pandemi, awalnya saya dagang jualan bibit anggur nggak begitu rame. Nah, ketika pandemi, orang kerja dari rumah, dia pengen mengatasi kejenuhan, dia memilih waktu itu yang paling laris adalah janda bolong. Aglonema, ya kan? Macam-macam tuh. Kenapa saya tetap ngotot di dunia anggur? Karena saya meyakini bahwa itu ada waktunya. Kalau kita menanam aglonema, janda bolong, kita ngeliatin bolong terus kan. Janda buntu atau lidah mertua, itu laris tuh. Termasuk terate, termasuk macam-macam ya, apa namanya? Yang panjang itu, yang bunganya buahnya. Itu rame, tapi orang akan tetap memilih di tanaman buah. Karena kalau di tanaman buah ini, pertama, dia adem ya. Tempat jadi dingin, indah. Melihat adem gitu, banyak daun untuk kanopi rumah, untuk peneduh rumah dan sebagainya. Terus ada yang diharapkan tuh buah anggur ada dari orang antusias ke dunia apa namanya aglonema, saya tetap di anggur. Ketika orang menyadari bahwa anggur ini sangat penting, kecuali buahnya antioksidan tinggi, vitamin C-nya tinggi, terus bisa dijual, bisa mendatangkan teman, bisa rame orang datang ke rumah dan sebagainya. Akhirnya anggur pelan-pelan menjadi rame. Nah, ketika rame, banyak pengembang anggur, kita membentuk komunitas. Karena permintaan bibit sangat tinggi, kita adakan namanya UMKM ya, termasuk itu kelompok-kelompok tani kecil.
yang terdiri dari 3 orang 4 orang melakukan pembibitan. Nah, dari jual-jual bibit, alhamdulillah saya dulu pengusaha pulsa, pengusaha macam-macam, bangkrut karena ada pandemi, kita masih bisa hidup ya dari jualan bibit anggur ya. Alhamdulillah kalau ditanya omset per bulannya lumayan. Kita pengen Indonesia swasembada anggur, itu yang titik beratnya. Jadi titik beratnya adalah suatu saat Indonesia swasembada anggur. Kalau dulu kita melihat anggur itu mahal, kita pengennya anggur itu murah. Jadi semua orang bisa mengkonsumsi. Kalau kita lihat biasanya di musola pengajian itu yang makan anggur Pak Ustadz, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, ya kan, sama yang penceramah. Kita pinginnya nanti suatu saat pengajian semua orang makan anggur. Yang datang situ nggak hanya makan salak sama pisang doang. Ada. Biasanya kan kalau yang, mohon maaf nih, di Indonesia ini percaya nggak percaya itu kayaknya ekonomi itu terbelah-belah. Kalau dia kayak orang kaya gitu langsung, wah Pak silakan di depan gitu kan. Yang nggak banyak duit, udah kamu di sana aja ntar kebagian gitu kan. Itu yang biasa terjadi itu. Udah duduk aja di pinggir sana, ntar nyampe sana nyampe bagiannya itu. Panitianya bilang gitu. Jadi kalau kita pengen sukses dalam suatu hal, contoh saya banyak usaha ya, itu perjuangan ya. Perjuangannya apa? Kita mempelajari kesalahan-kesalahan kita. Dan jangan kita selalu yang paling orang susah maju itu menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan apapun. Jadi dia selalu bilang, wah kalau itu saya nggak bisa, wah kalau ini nggak cocok buat saya. Itu adalah satu hal yang buruk. Saya punya usaha banyak dan alhamdulillah semua usaha saya jalan karena memang kita teliti dan telaten, artinya kita kalau menghadapi kesulitan, kita selesaikan kesulitan itu tidak kita tinggalkan. Contoh dalam dunia anggur, waktu saya baru menjual bibit anggur, itu semua orang yang kaya di Jakarta Selatan saya bagi brosur. Ya. Saya kirimi brosur, rumahnya saya lempar-lempar brosur. Dari 1.000 orang, anggap aja 1.000 orang saya kirim brosur, nggak mungkin diantaranya 5 nggak datang beli bibit. Nah dari 5 dia beli bibit, ketika dia menanam hasilnya bagus, anggap aja dia mengadakan acara sunatan atau acara syukuran rumah atau mungkin dia arisan. Otomatis tetangga-tetangganya, sanak familinya datang melihat anggurnya bagus. Ini contoh saja. Akhirnya dia nanya, beli di mana? Di Pak Pri. Dia akan menunjukkan tempatnya, nggak mungkin dia sembunyikan. Karena dunia udah modern. Akhirnya orang datang tuh. Jadi jangan pernah menyerah untuk mempromosikan bibit-bibit kita. Ya. Jangan malas, kalau kita pengen usaha anggur nih contohnya, jangan malas untuk mempromosikan anggur-anggur kita. Bisa melalui Facebook, bisa melalui YouTube, melalui apa saja ya. Yang paling gampang Facebook ya, bergabung di Anggur Indonesia terus menawarkan bibit. Mungkin nanti tetangga kita atau mungkin teman yang atau mungkin orang yang mungkin jaraknya tidak jauh dengan kita, dia akan datang melihat. Orang dengan datang melihat dia yakin dia akan beli bibitnya. Tapi kalau Anda sembunyi di balik pintu, orang nggak kenal menjual bibit, gimana orang mau beli kan? Saya harap para pecinta anggur maupun yang belum cinta dengan melihat YouTube Jaga Lilin menjadi terinspirasi, menjadi sesuatu yang menghidupkan, mungkin bisa jadi suatu saat yang Anda tidak suka, itulah rezeki Anda. Itu yang seperti saya alami. Mungkin Anda sekarang melihat anggur, anggur. Nanti suatu saat Anda akan merasakan hikmahnya. Ternyata ketika saya mengembangkan anggur, saya bisa beli motor, saya bisa beli mobil, saya beli tanah tetangga sebelah, saya bisa bangun rumah. Itu saya doakan dan itu terjadi di beberapa, bukan di beberapa, di banyak teman saya di komunitas anggur. Kita harus punya semangat ya, semangat hidup, semangat berjuang, jangan malas, karena malas itu temannya setan. Ingat, kalau Anda sudah punya istri, anggur merah, menantu nganggur, mertua marah. Tapi kita ganti anggur merah susu beruang. Jangan menyerah, tetaplah berjuang.